Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak, kita berlanjut materi sejarah Indonesia ke bab 2 ya, tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme Eropa. Kali ini kita bahas bagian pertama dulu, perlawanan bangsa Indonesia terhadap Portugis dan VOC. Nah, yang pertama itu ada perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Nah, sejak Malaka dikuasai Portugis di tahun 1511, Aceh menjadi pusat perdagangan yang sangat ramai. Nah, Aceh sebagai suatu pusat perdagangan, kedudukannya terancam dengan adanya Portugis yang ada di Malaka. Karena takutnya secara politik dan militer, Portugis yang letaknya itu di Malaka dekat ya dengan Aceh, dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan Aceh. Dan inilah yang nantinya melatar belakangi perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Gitu. Hingga nantinya timbul perlawanan baik dari Portugis maupun dari Kesultanan Aceh. Nah, Portugis juga sempat menyerang Aceh di tahun 1523 sampai 24. Serangan itu nantinya dibalas lagi oleh Aceh yang menerapkan strategi antara lain melengkapi kapal dagang Kesultanan Aceh dengan senjata prajurit dan meriam. Strategi berikutnya mendatangkan bantuan militer dari Kesultanan Turki Utsmani yang merupakan negara sahabat ya dari Kesultanan Aceh. Dan selanjutnya Sultan Aceh juga bekerja sama dengan kerajaan lain di Nusantara dan sekitarnya, yaitu Demak dan Kalikut. Kalikut itu di India ya. Nah, ketika Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, dan pada tahun 1629 Sultan Iskandar Muda memimpin rakyat Aceh untuk menyerang Portugis di Malaka, hingga Portugis nantinya kewalahan, bahkan mengerahkan kekuatan penuhnya. Namun walaupun serangan Aceh sudah sangat besar, Portugis masih belum berhasil terusir dari Malaka, karena tetap saja kedudukan militer Portugis itu di Malaka cukup kuat ya. Dan Aceh itu kalau diteruskan lagi tetap menyerang Malaka, dikhawatirkan akan kalah gitu, kalah telak ya. Makanya nantinya tinggal menunggu waktu Portugis itu akan dikalahkan oleh VOC di tahun 1641. Oke, yuk kita lanjut. Nah, perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Faktor penyebabnya apa aja sih? Adanya monopoli perdagangan yang dilakukan Portugis. Monopoli perdagangan apa? Perdagangan rempah-rempah. Karena Maluku dikenal sebagai wilayah penghasil rempah-rempah yang sangat kaya di Indonesia atau di Nusantara ketika itu. Terus Portugis juga mencampuri urusan internal kerajaan Ternate. Jadi diacak-acak nih urusan kerajaan Ternate. Nah, di tahun 1565 rakyat Ternate yang dipimpin Sultan Hairun Jamil melawan Portugis karena tadi Portugis mengganggu kepentingan internal Ternate dan melakukan monopoli yang merugikan rakyat Ternate. Nah, dari 5 tahun perlawanan itu 1565 sampai 1570-an, ternyata kekuatan rakyat Ternate itu tidak bisa disepelekan. Bahkan pasukan Portugis di Maluku hampir terdesak hingga di tanggal 28 Februari 1570, gubernur Portugis di Maluku yaitu Lopes de Mesquita mengajak Sultan Hairun untuk berunding di benteng Gamlamo atau benteng Castella. Namun perundingan itu ternyata menjadi suatu tipu muslihat, dan liciknya si gubernur ini, si Lopes de Mesquita, menyuruh seorang ajudannya ya, dia seorang sersan yaitu Antonio Pimental untuk menusuk Sultan Hairun dari belakang secara diam-diam. Nih, ini dioramanya ya. Jadi Sultan Hairun di tanggal 28 Februari 1570 itu bersedia berunding di benteng Gamlamo. Namun ternyata itu menjadi tipu muslihat dari Portugis untuk melakukan pembunuhan terhadap Sultan Hairun. Nah, Sultan Hairun akhirnya dibunuh dengan ditusuk dari belakang oleh si Antonio Pimental. Itu.
Ternyata peristiwa terbunuhnya Sultan Hairun di 1570 kemudian membuat rakyat Ternate makin marah karena udah tahu Portugis sangat merugikan ya karena melakukan monopoli. Sultan Ternate malah dibunuh juga lagi, makin marah lagi. Dan dendam yang paling sangat dalam itu sangat dirasakan oleh anak dari Sultan Hairun, yaitu Sultan Babula. Sultan Babula bahkan berjanji akan membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Nah, perjuangan rakyat Ternate pun dilanjutkan untuk melawan Portugis. Selama 5 tahun dari 1570 sampai 1575, perlawanan terus berlangsung, bahkan benteng Sao Paulo, tempat pertahanan pasukan Portugis itu dikepung habis-habisan oleh rakyat Ternate. Nah, hingga pada akhirnya pengepungan itu membuat rakyat Ternate terisolasi, terkunci di dalam benteng hingga mereka kesulitan akses dari luar dan kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman mereka itu terhalang sampai banyak yang mati kelaparan. Jadi isolasi di dalam benteng itu yang dilakukan oleh pasukan Sultan Babula ternyata sangat efektif menekan pasukan Portugis hingga nantinya pemerintahan Portugis di Ternate terusir dan mereka pindah ke timur, ke Pulau Timur di Nusa Tenggara Timur ya sekarang. Makanya kalau kalian ke Nusa Tenggara Timur ya, banyak penduduk di sana itu menganut agama Kristen Katolik. Nah, leluhurnya itu karena banyak yang menganut agama Kristen Katolik itu dari orang-orang Portugis yang melakukan misi penyebaran agama di sana, khususnya setelah orang-orang Portugis terusir dari Ternate. Oke, kita lanjut. Nah, perlawanan rakyat Maluku ada lagi nih ketika masa VOC. Nah, dipimpin oleh Sultan Nuku ya, kalau ini yang terkenal tokohnya. Penyebabnya apa sih perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC? Antaranya VOC melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Sudah pasti Maluku memang Spice Island atau kepulauan rempah, penghasil rempah-rempah paling banyak ketika itu. Dan VOC juga ikut campur dalam perembatan Sultan Tidore. Jadi VOC itu melakukan intervensi dengan cara menobatkan putra alam sebagai Sultan Tidore. Padahal seharusnya putra mahkotanya itu adalah Sultan Nuku, Pangeran Nuku ya. Tuh, tapi malah VOC menobatkan putra alam sebagai sultan, harusnya adalah Pangeran Nuku yang memang merupakan putra mahkota gitu. Makanya nanti timbul perlawanan nih di 1635 sampai 1646. VOC diserang rakyat Hitu yang dipimpin oleh Kaki Ali dan Teluka Basi. Teluka Besi ya. Nah, ini para pemuka-pemuka adat ya di Maluku sana. Terus di 1650 tokoh namanya Kecili Said memimpin rakyat untuk melawan VOC juga. Jadi ini para pemimpin lokal yang melakukan perlawanan kepada VOC. Dan di 1680 Sultan Nuku memimpin rakyat Tidore untuk melawan VOC. Hingga nantinya kekuasaan Tidore berhasil dipulihkan dari VOC gitu. Dan VOC dibiarkan menjadi dia lebih berfokus melakukan perdagangan di sekitar Maluku Selatan dan di Sulawesi ya gitu. Kalau di Maluku Utara dia terhalang oleh Tidore. Dan hingga saat ini Kesultanan Tidore itu eksistensinya cukup kuat ya gitu. Yuk kita lanjut. Nah, perlawanan di Jawa nih, perlawanan rakyat Mataram Islam terhadap VOC dilatar belakangi oleh apa aja? VOC yang berkedudukan di kota Batavia mengganggu ekonomi Mataram. Contohnya VOC menghalangi kapal-kapal dagang di Mataram yang akan menuju ke Malaka. Gitu. Bahkan VOC juga melakukan perdagangan, khususnya perdagangan beras kalau di Jawa itu. Perdagangan beras di Jawa Tengah bagian utara ya. Gitu ya. Padahal beras itu adalah menjadi komoditas utama dari Kesultanan Mataram yang sangat menguntungkan gitu. Dan VOC yang menolak kedaulatan Mataram menjadi penghalang misi Sultan Agung untuk mempersatukan seluruh pulau Jawa. Sultan Agung berambisi menyatukan seluruh Jawa, namun ada VOC
menjadi penghalangnya. Makanya VOC ini harus diusir dari bumi Jawa. Hingga nantinya Sultan Agung mengerahkan seluruh pasukan Mataram untuk menyerang VOC yang ketika itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoenkoen. Serangan dari Mataram ini terjadi 2 kali, di tahun 1628 dan di tahun 1629. Yuk kita bahas. Nah, serangan Kesultanan Mataram terhadap VOC di Batavia di tahun 1628, serangan pertama nih ya, dipimpin, jadi Sultan Agung mengirim para bala tentaranya. Nih panglima perangnya ada Tumenggung Baurekso. Nah, di tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram tiba di Marunda di sekitar Cilincing, Jakarta saat ini ya. Dan pasukan Mataram mempunyai siasat untuk membendung Sungai Ciliwung agar benteng VOC kekurangan air. Nah, pasukan VOC ternyata fatal ya, dia kekurangan air, bahkan sampai ada yang terkena kolera, wabah penyakit akibat kekurangan air bersih gitu. Namun pada akhirnya pasukan Mataram tetap kalah ketika menyerang Batavia. Karena apa? Pasukan Mataram kelelahan dan persenjataan VOC lebih unggul. Kenapa pasukan Mataram kelelahan? Ya jelas saja mereka dari Yogyakarta saat ini, dari sekitar Yogyakarta dan Jawa Tengah, melakukan perjalanan yang ketika itu ya paling banter naik kereta kuda atau bahkan banyak yang infanteri jalan kaki. Otomatis kelelahan dong pasukan Mataram, jaraknya jauh ke Batavia itu. Belum ada kendaraan seperti kereta atau mobil ya, seperti zaman sekarang. Dan persenjataan VOC lebih unggul di Batavia, jelas. Jadi ketika persenjataan VOC lebih unggul, pasukan Mataram pun gagal untuk mengusir VOC dari Batavia. Dan di perlawanan kedua di 1629, Sultan Agung menyusun strategi berdasarkan pengalaman di serangan pertama. Nah, di serangan kedua ini panglima perangnya antara lain Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Jumina, dan Dipati Purbaya. Nah, pasukan Mataram bisa menghancurkan benteng Hollandia di Batavia, Jakarta Pusat sekarang, hingga menerobos masuk kota Batavia. Nah, namun kapal perang VOC ternyata sudah lebih dahulu membakar lumbung-lumbung beras milik pasukan Mataram di Cirebon dan Tegal. Jadi ketika lumbung-lumbung beras itu dibakar, otomatis serangan kedua pun gagal. Karena apa? Pasukan Mataram kekurangan bahan makanan. Lumbung berasnya udah dihancurin sama VOC. Dan VOC kok bisa tahu sih ada lumbung beras di sekitar Cirebon dan Tegal? Ya karena VOC sudah menyebar mata-mata di antara pasukan Mataram itu, hingga tahu oh ini ada di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Barat, di bagian utara ada lumbung-lumbung beras di daerah penghasil beras yang banyak ketika itu. Otomatis oke, udah perjalanan jauh dan pasukan Mataram itu perlu makanan dong. Dan ketika persediaan bahan makanan mereka habis, otomatis habislah perlawanannya gitu. Karena peperangan pasti perlu logistik ya, perlu makanan untuk tentara gitu. Oke, selanjutnya perlawanan rakyat Banten terhadap VOC. Latar belakangnya apa sih? Adanya monopoli perdagangan VOC yang mengganggu perdagangan Banten. Nah, Banten itu dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan di Selat Sunda dan Jawa bagian barat. Apa sih yang diunggulkan dalam perdagangan di Banten itu? Komoditas utamanya yaitu lada. Karena Banten ketika itu, di bumi Banten ada lada juga, dan yang paling banyak itu dihasilkan lada dari Lampung ya. Dan Lampung dikuasai oleh Kesultanan Banten. Nah, bagaimana perlawanan dari Kesultanan Banten terhadap VOC? Nah, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Banten ketika itu melakukan 2 strategi ya, yaitu melakukan pembangunan saluran irigasi dari Sungai Untung Jawa ke Pontang. Nah, selanjutnya memulihkan Banten sebagai bandar perdagangan. Jadi dengan cara apa dipulihkan Banten sebagai bandar perdagangan? Dengan menjalin hubungan dengan banyak bangsa gitu, agar perdagangan Banten itu tetap ramai. Nah,
VOC akhirnya terganggu dan melakukan apa? Blokade atas kapal-kapal Jungtung Tionghoa dan kapal dagang dari Maluku yang akan menuju Banten. Diblokade hingga perdagangannya tersendat dan pembangunan benteng Northwich. Northwich ini di sekitar Jakarta ya. Ada benteng Northwich ini, dan Batavia ketika itu memang menjadi batas. Batavia dikuasai sama VOC, dan di sebelah baratnya Tangerang sampai ke Anyer sana itu adalah wilayah Kesultanan Banten. Jadi ada batasnya gitu. Nah, Belanda atau VOC ketika itu nantinya akan melakukan campur tangan politik terhadap Kesultanan Banten. Di 1671 Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat anaknya yaitu Sultan Haji untuk urusan dalam negeri dan Sultan Ageng sendiri dalam urusan luar negeri. Jadi pemerintahan Banten itu dibelah dua, urusan luar negeri dan dalam negeri. Nah, wakil VOC di Banten yaitu WHF menghasut Sultan Haji bahwa ketika itu Pangeran Arya Purbaya digosipkan atau dihasut gitu. Sultan Haji dihasut bahwa Pangeran Arya Purbaya akan menjadi Sultan Banten, dan pemerintahan Banten itu nggak boleh dipisah-pisah, harusnya harus satu. Alhasil Sultan Haji bekerja sama dengan VOC karena Sultan Haji berambisi untuk menjadi Sultan Banten. Kerjasamanya itu ada syaratnya apa? Banten harus menyerahkan Cirebon pada VOC. Kedua, monopoli lada di Banten dipegang VOC dan mengusir banyak pedagang internasional. Selanjutnya Banten membayar 600.000 ringgit jika ingkar janji, dan pasukan Banten di Priangan atau di Jawa Barat ditarik mundur. Nah, serangan-serangan VOC pun berlangsung dari 1681 sampai 1683. VOC menguasai Istana Serosuan, Istana Banten. Sultan Haji pun menjadi Sultan Banten dan Sultan Ageng Tirtayasa mengungsi, membuat istana baru di Deret Tirtayasa. Di tahun 1682 pasukan Sultan Ageng mengepung lagi Istana Serosuan, dan nantinya Sultan Haji menyerang balik dengan bantuan VOC. Pasukan Sultan Ageng tuh terdesak, dan pada akhirnya di 1683 Sultan Ageng diajak untuk berunding, namun ternyata ditipu. Sultan Ageng itu ditangkap di Batavia hingga wafat di 1692, dan perlawanan dari Sultan Ageng pun berakhir. Kesultanan Banten pun ya dihegemoni atau dipengaruhi banget oleh VOC ketika itu, walaupun dipimpin oleh Sultan Haji, orang Banten sendiri. Oke, kita lanjut. Perlawanan rakyat Makassar atau Gorontalo terhadap VOC. Latar belakangnya apa sih? VOC berupaya menguasai Makassar untuk kegiatan monopoli perdagangan. Ya, jelas karena di Kesultanan Makassar ya ada suatu pelabuhan besar namanya Pelabuhan Somba Opu. Somba Opu ini kenapa sih sangat penting dan strategis? Karena dia terletak di antara dunia Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Jadi dia berfungsi sebagai pelabuhan transito. Sumba Opu kenapa strategis? Karena berfungsi sebagai pelabuhan transito yang menjadi tempat singgah kapal dagang dari timur ke barat, dari Maluku ke Malaka atau sebaliknya. Gitu. Nah, VOC mulai menyerang Makassar dengan memblokade pelabuhan Sumba Opu agar ekonomi runtuh ya di 1634. Kemudian rakyat Makassar dipimpin oleh Sultan Hasanuddin berhasil mematahkan serangan tersebut. VOC menyerang lagi, mengerahkan armada besar, bahkan dia menerapkan politik divide et impera dengan bekerja sama dengan orang Bone ketika itu, yaitu Aru Palaka di 1666. VOC bersama Aru Palaka bahkan bekerja sama lagi dengan pasukan dari Cornelis Jansson Spilman dan orang-orang Ambon yang dipimpin oleh Jonker van Manipa di tahun 1677. Nah, pasukan Sultan Hasanuddin pun terdesak, bahkan benteng pertahanannya di Barombang dikuasai pasukan Aru Palaka. Dikeroyok ya istilahnya tuh Sultan Hasanuddin, hingga pasukan Sultan Hasanuddin kalah dan dia terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya 18 November 1667. Apa isi perjanjian Bongaya?
Antara lain seperti ini. Ya, silakan dibaca. Oke. Jadi intinya VOC itu berhak memonopoli perdagangan di Makassar. Arupalaka menjadi raja Bone, dan Makassar pada akhirnya harus membayar utang akibat kerugian perang. Oke, lanjut. Perlawanan orang Tionghoa terhadap VOC seperti apa ya? Nah, latar belakangnya itu VOC memperlakukan sistem surat pas atau permissive brief yes. Permissive brief yes, surat pas, untuk mengendalikan populasi orang Tionghoa di Batavia. Dan latar belakang berikutnya, VOC akan membedakan orang Tionghoa ke Sri Lanka jika tidak punya surat izin tersebut. Jadi intinya perlawanan rakyat Tionghoa itu karena kebijakan VOC yang sangat menekan kebebasan orang Tionghoa untuk bertempat tinggal dan berusaha di Batavia gitu. Bahkan kalau yang gak punya surat pas itu akan diasingkan atau dibuang gitu. Orang-orang Tionghoa yang tidak punya surat izin tersebut akhirnya menjadi pengacau di Batavia. Mereka melakukan huru-hara, bahkan ketika terjadi kebakaran di Batavia tahun 1740, VOC menuduh orang-orang Tionghoa itu sebagai biang keladinya. Tidak terima dituduh seperti itu, orang-orang Tionghoa sudah mulai bersiap-siap nih. Dan VOC ketika itu memburu, bahkan melakukan sweeping terhadap orang-orang Tionghoa yang dianggap sebagai provokator. Ya. Sweeping sembarangan, asal tuduh, asal ambil, hingga rakyat Tionghoa di Batavia itu marah dan melakukan perlawanan hingga terpecahlah suatu peristiwa namanya Geger Pecinan atau peristiwa 19 Oktober 1740. Di peristiwa ini orang-orang Tionghoa banyak yang terbantai oleh para serdadu VOC. Bahkan mayat-mayat orang Tionghoa itu menurut suatu cerita, nah entah ini legend atau fakta sejarah ya, mayat-mayatnya itu dibuang di suatu kali, dan hingga kalinya itu dipenuhi oleh darah. Air kalinya itu menjadi merah gitu. Dan kali tersebut menurut cerita-cerita rakyat itu sekarang menjadi kali Angke. Nah, untuk kebenarannya perlu diselidiki lagi ya, apakah benar kali Angke asal usulnya dari situ. Nanti kita selidiki lagi. Oke, warga Tionghoa yang selamat, mereka akhirnya mengungsi ke pantai utara Jawa, antara lain di wilayah Pati, Rembang, dan Semarang. Bahkan mereka membangun kekuatan bersama dengan warga Tionghoa di sana dan para penguasa lokal Jawa ketika itu. Mereka pun melakukan perlawanan hingga meluas sekitar Kartasura di Jawa Tengah yang sudah dekat Solo ya ketika itu. Di 1741 bahkan benteng VOC itu diserang oleh orang-orang Tionghoa ini. Namun kekuatan VOC yang sangat besar berhasil memadamkan perlawanan tersebut hingga akhirnya padam. Nah, yuk kita ke berikutnya. Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Latar belakangnya itu campur tangan VOC di dalam Kesultanan Mataram. Mataram melemah akibat kerjasama Pakubuwono II dengan VOC. Jadi Sultan Mataram Pakubuwono II ini bisa dibilang ya patuh banget gitu sama VOC. Jadi nggak punya wewenang yang independen dari VOC gitu. Hingga nantinya diprotes oleh seorang bangsawan Mataram juga ya ketika itu, yaitu Raden Mas Said atau dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa. Karena serangannya dari pasukan yang dia pimpin itu sangat mengagetkan dan sangat mematikan, makanya disebut Pangeran Sambernyawa ya. Nah, Raden Mas Said ini akibat melakukan perlawanan di berbagai tempat di sekitar wilayah Mataram, bahkan direspon oleh Sultan Pakubuwono II dengan melakukan sayembara di 1745. Pakubuwono II melakukan sayembara bahwa siapapun yang berhasil mengalahkan Raden Mas Said akan dikasih tanah di daerah Sragen atau Sukuwati dulu. Dan siapa yang menyanggupi? Pangeran Mangkubumi yang berhasil melakukan pemadaman terhadap perlawanan Raden Mas Said itu. Namun
Pakubuwono harusnya kan ngasih tanah tadi di Sukowati. Nyatanya adalah dia melakukan ingkar janji atas bujukan dari Patih yang rese juga nih, Patih Pringgalaya. Karena ikan jadi Pakubuwono II itu terhadap si Pangeran Mangkubumi, maka Pakubuwono II akhirnya harus bertentangan melawan pasukannya Pangeran Mangkubumi. Tidak tinggal diam, VOC yang CS-an nih dengan si Pakubuwono II melakukan tuduhan bahwa Pangeran Mangkubumi itu terlalu berkuasa, ambisi terlalu berkuasa, hingga nantinya Pangeran Mangkubumi bersama Raden Mas Said kompak melakukan koalisi untuk melawan VOC. Jadi dua orang ini adalah tokoh bangsawan Mataram yang sudah sangat sakit hati lah istilahnya. Tanah Mataram itu diacak-acak kekuasaannya oleh VOC, dicampur tangan, dan akhirnya mereka melawan. Hingga perlawanan dari Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said ini terpecah menjadi wilayah barat dan barat dan timur wilayah Kesultanan Mataram. Mangkubumi bergerak di barat Surakarta dan pusatnya itu hutan beringin dan desa Pacetukan dekat Pleret, Yogyakarta sekarang. Ini ke arah barat ya Mangkubumi, dan Raden Mas Said ke arah timur Surakarta hingga ke selatan, bahkan ke Madiun, Ponorogo, dan pusatnya di Sukowati. Jadi dua tokoh ini melakukan perlawanan di barat dan timur wilayah Kesultanan Mataram, hingga akhirnya perlawanan kedua tokoh ini mampu dipadamkan oleh VOC, karena VOC dan sisa-sisa pembesar dari Mataram, Kesultanan Mataram itu berhasil memenang perlawanan ini dengan militernya yang lebih kuat. Akhirnya Pangeran Mangkubumi pun menyerah dan mau berunding serta menyetujui perjanjian Giyanti. Nah, perjanjian Giyanti ini penting karena Kesultanan Mataram akhirnya terpecah menjadi dua, yaitu di bagian barat menjadi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang kemudian dipimpin oleh Mangkubumi yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I, dan wilayah timur atau Surakarta, Kesultanan Surakarta yang kemudian dipimpin oleh Pakubuwono III, anak dari Pakubuwono II. Nah, perlawanan Raden Mas Said ternyata masih berlanjut hingga 1757 dan berakhir di Perjanjian Salatiga. Raden Mas Said kemudian diberi gelar Arya Mangkunegara I dan menguasai sebagian wilayah Surakarta. Jadi kalau ada yang bertanya, Kesultanan Yogyakarta sama Surakarta asalnya dari mana sih Pak leluhurnya? Ya dari Kesultanan Mataram. Yogyakarta sama Surakarta itu dulu satu leluhur, yaitu Sultanan Mataram, yang dibentuk ketika di Kesultanan Mataram ya. Balik lagi materi sejarah Indonesia tentang kerajaan-kerajaan Islam, dibentuk ketika pemerintahan Panembahan Senopati. Terus masa jayanya di Sultan Agung, dan mulai masa hancurnya tuh dari Amangkurat 1, 2, Pakubuwono dan seterusnya, hingga terpecah di Perjanjian Giyanti sampai Perjanjian Salatiga gitu. Oke. Cukup sampai sini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata maupun teknis. Semoga kalian paham dan bermanfaat ya. Oke, nanti kita jumpa lagi di bagian kedua, perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonial Belanda ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.